selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji memuliakan Dia. Kita bersyukur untuk satu minggu yang sudah kita lewati. Tidak ada satu hari pun tanpa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya pagi hari ini sebagai rasa syukur kita datang kepadanya, menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Dialah yang terindah, nama yang indah. Dialah Yesus, nama termanis dengan segala perbuatan yang menakjubkan. Dialah segala hormat kita, pujian serta kekaguman kita hanya untuk Dia, Allah yang mengasihi kita. Mengawali ibadah kita pagi hari ini bersama-sama kita akan pujikan Ku Kagum Hormat. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ibadah kita lebih jauh pagi hari ini, terlebih dahulu kita datang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan, karena kita menyadari bahwa hidup kita tidak luput dari dosa, pelanggaran dan kesalahan. Ya pagi hari ini kita bawa segala keberadaan hidup kita. Biarlah Tuhan akan menilik setiap pribadi lepas pribadi kita. Tuhan mengampuni kita atas setiap kesalahan-kesalahan kita, melayakkan kita untuk datang pagi hari ini memuji dan memuliakan namanya. Kita akan menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana diri kami ada, semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan dan kebaikan kami, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Jika saat ini kami boleh terjaga dari istirahat kami boleh membuka mata kami. Dan lebih dari itu Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk kami datang, memuji, memuliakan Engkau. Kami menyerahkan setiap keberadaan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyadari siapakah kami. Kami adalah pribadi lepas pribadi yang penuh dengan dosa, pelanggaran, dan kesalahan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan menilik setiap hati kami. Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan setiap keberadaan kami.
Sehingga pagi hari ini Tuhan, pujian-pujian kami berkenan di hadirat-Mu. Kami pun layak Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik, tetapi Tuhan kami selalu baik dan selalu menyertai kehidupan kami. Jika saat pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kelemahan tubuh, kami percaya kami akan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Jika kami datang dengan hati yang remuk dengan segala kepahitan hidup, kami percaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Dan jikalau pagi hari ini Tuhan kami datang dengan keputusasaan, kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan. Kami rindu berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Inilah doa kami, permohonan kami dan ucapan syukur kami Bapa. Kami beralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah bagi kita. Di tengah segala situasi dan kondisi yang tidak menentu, kita tahu dan kita percaya Tuhan kita setia. Tuhan kita menopang kehidupan kita, memeliharakan kita dengan luar biasa. Di tengah badai kehidupan, di tengah beratnya ujian, kita tahu kita tidak akan dibiarkan tersungkur. Karena Dia berjanji membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dia tidak akan biarkan kita goyah, tetapi Dia akan memampukan kita melewati segala badai, melewati segala ujian hidup. Kita akan pujikan bersama, Tuhan adalah kekuatanku. Akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman-Nya boleh hidup di dalam setiap hati kita, menolong kita, memimpin kita agar supaya kita boleh semakin serupa dengan Dia.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan pujian. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita waktu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam ibadah di hari Sabat ini, kami rindu mencari kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan urapi kami, pimpin kami, perlengkapi kami dengan hikmat dan kerendahan hati. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan menolong, Roh Kudus memberi kemampuan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama di bulan Agustus ini kita merenungkan satu tema, yaitu bertumbuh di tengah pencobaan. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal apa saja kira-kira yang membuat kita bisa bertumbuh? Ya, ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Hal apa saja yang membuat kita bertumbuh? Mungkin secara fisik atau dalam tubuh kita bisa bertumbuh karena kita makan makanan yang bergizi. Kita minum vitamin, kita makan makanan yang mengandung nutrisi. Mungkin kalau pikiran kita atau karakter kita itu bisa bertumbuh karena apa? Karena ada kesempatan untuk belajar, pendidikan. Kemudian ada yang memotivasi kita. Kemudian juga pengalaman-pengalaman adanya atau ikut pembinaan-pembinaan dan lain sebagainya. Dan mungkin bahkan juga situasi yang baik. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi saat ini di mana kita sedang diperhadapkan dengan ujian, dengan pencobaan? Apakah kita masih bisa bertumbuh? Dalam hal kesehatan, apakah kita bisa bertumbuh? Ekonomi kita bagaimana? Kemudian sosial kita, belajar kita, semua serba terbatasi, semua serba terkendala. Bisakah kita berelasi dengan baik dengan orang lain? Bisakah kita belajar dengan baik? Bisakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita pahami dalam situasi yang kita hadapi saat ini, yang pertama, bahwa pencobaan itu ada batasnya. Ya, tidak selamanya pencobaan itu akan membelenggu kita. Ya, tidak selamanya pencobaan itu terus mengikuti hidup kita. Jadi pencobaan itu ada batasnya. Yang kedua, saudara, yang perlu kita pahami yaitu apa? Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita terus ada di dalam masa pencobaan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita terus ada dalam masa pencobaan. Ia punya waktu untuk mengubah. Ya, ia punya kemampuan untuk mengubah yang terpuruk menjadi bebas. Ia punya kuasa untuk mengubah ketakutan, rasa khawatir itu menjadi keberanian. Dia punya kuasa mengubah kegalauan itu menjadi satu ketenangan. Dia mampu mengubah ratap tangis, kesedihan itu menjadi sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan bisa merubah waktu, tetapi juga bisa merubah keadaan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak bisa atau kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk segera melepaskan kita dari ujian, dari situasi yang sulit ini. Yang boleh kita lakukan, saudara, adalah apa? Meminta untuk Tuhan memberi kekuatan. Amin. Ya, kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat di dalam kita menghadapi pencobaan ini. Yang kita minta kepada Tuhan adalah ketaatan untuk kita apa? Bisa menjalankan perintahnya, arahannya, sehingga apa? Kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Saudara sekalian, dalam situasi ini jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai orang percaya. Dalam situasi sesulit apapun, jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai murid Kristus. Jangan sampai fokus hidup kita itu pada masalah atau pada pencobaan atau pada kesulitan. Tetapi mari fokus kita arahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih besar dari masalah kita.
Allah lebih besar dari pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, 1 Korintus pasal 10 ini mengingatkan kita bagaimana kita harus bersikap terhadap pencobaan. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi kesulitan. Tidak seperti Israel saat itu yang mencobai Tuhan, yang bersungut-sungut mempersalahkan Dia, dan akhirnya apa? Mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena apa? Mereka diperhadapkan pada pencobaan. Padahal kita melihat bagaimana Allah menyertai mereka dengan luar biasa. Allah menyediakan segala sesuatu ketika mereka di padang gurun, ketika mereka menyeberangi laut Kolsom dan lain sebagainya. Tuhan memimpin dan memberkati mereka. Oleh sebab itu ini satu peringatan buat kita. Ketika kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau sulit, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan tidak mempersalahkan Tuhan. Saudara sekalian, akhirnya memang Israel, ya, beberapa di antara mereka itu mengalami kematian kekal. Untuk itu mari kita mengindahkan peringatan Tuhan. Kita mengindahkan firman Tuhan dengan cara apa? Ada 2 cara. Yang pertama yaitu tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi. Cara yang pertama untuk mengindahkan peringatan Tuhan adalah tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Kenapa saudara? Ayat 13. Di situ dikatakan, sebab Allah setia dan karena Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saudara, kita bisa menghindar dari pencobaan, tetapi harus bertahan dalam pencobaan. Ya, kalau mempelai laki-laki yaitu Kristus senantiasa setia kepada kita, bahkan Dia setia sampai akhir, sampai mati dengan cara mengorbankan perasaan, dengan cara mengorbankan waktu, dengan cara mengorbankan tubuh hidupnya dan bahkan nyawanya untuk apa? Menyelamatkan kita yang adalah mempelai perempuan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana mungkin kita membalas dengan tidak setia? Kristus bukan hanya dicobai di saat Dia ada di padang gurun, tetapi ketika menuju salibnya pun Ia terus dicobai dan Dia tetap setia. Apakah kita masih tidak setia? Bagi Yesus, pencobaan itu merupakan ajang untuk bertumbuh di dalam setianya kepada Bapa. Saya ulangi Bapak Ibu. Bagi Yesus, pencobaan merupakan ajang untuk Dia bertumbuh dalam setianya kepada Bapa. Bagi Yesus, pencobaan adalah alat untuk bertumbuh dalam ketaatannya pada perintah Bapa. Dan tujuannya adalah salib, keselamatan dunia. Apakah kita masih tidak setia? Jika kita tidak mau setia, saudara, berarti kita berhenti bertumbuh. Ya. Kalau kita tidak setia, berarti apa? Kita berhenti bertumbuh. Mari saudara, kita menyambut kesetiaan Tuhan. Meskipun dalam situasi sulit ini, ujian yang begitu berat, mari kita tetap ingat bahwa Ia tahu sebatas apa kekuatan kita. Ya, Tuhan mengerti bobot ujian sebesar apa yang Ia percayakan kepada kita. Ia tidak akan memberi ujian yang melebihi kekuatan kita. Dan tujuan Tuhan adalah apa? Supaya kita bertumbuh dalam kesetiaan kepadanya. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bertumbuh dalam kesetiaan padanya. Cara yang kedua, yaitu ikhlas menanggung pencobaan. Ya, ikhlas menanggung pencobaan. Godaan orang yang ada dalam pencobaan adalah apa? Mudah bersungut-sungut. Benar Bapak Ibu, pernah mengalami hal ini? Ya, godaan orang yang ada dalam pencobaan adalah apa?
mudah bersungut-sungut, gampang menyalahkan Tuhan, gampang menyalahkan orang lain dan bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri. Putus asa, marah, bahkan akhirnya apa? Mencari solusi dari pikirannya sendiri. Ketika Israel ditinggal oleh Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 perintah Allah, yang dilakukan Israel apa? Mereka membuat dan menyembah patung lembu emas. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, ya, ketika mereka merasa kelaparan karena kehabisan makanan, mereka bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir menjadi orang budak. Ya, menjadi budak. Mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ketika mereka di Mara menemukan air yang rasanya pahit, mereka itu marah-marah sama Musa dan mereka marah sama Tuhan. Saudara sekalian, mereka tidak ikhlas menghadapi pergumulan pencobaan-pencobaan itu. Sehingga apa? Mereka tidak diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Allah tidak mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang merupakan gambaran kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat kita menerima atau mendapat pencobaan, tetaplah setia, bertahan, tetap berusaha, sehingga ayat 13 itu digenapi, saudara. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ketika kita setia, ketika kita bertahan dan ketika kita berusaha, maka Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika seseorang menerima pencobaan, berarti apa? Orang itu menerima tanggung jawab. Ya, ketika kita diberi masalah atau pencobaan, berarti kita diberikan tanggung jawab atas diri kita sendiri. Untuk apa? Dituntut untuk mengelola emosi kita, untuk mengatur pikiran kita, mengatur keberadaan diri kita. Jika saat mendapat tanggung jawab, ya, jika saat mendapat tanggung jawab yang dipikirkan, ya, itu hanya akibat atau resiko, maka ia akan ragu, saudara sekalian. Ketika kita diberi tanggung jawab yang dipikirkan itu adalah upah, maka orang itu akan mementingkan diri sendiri. Fokusnya adalah upah itu saja. Saudara sekalian, tetapi saat menerima tanggung jawab dengan berpikir, Tuhan terima kasih, melalui tanggung jawab ini saya mau belajar. Saya ingin bertumbuh, saya ingin mendapat pengalaman yang berharga dan melakukan menghadapi dengan optimis. Pasti saudara ada jalan keluar. Amin. Ya, pasti ada jalan keluar. Orang yang melihat, orang yang memberi tanggung jawab pun pasti dia akan ikut memikirkan dan memberikan solusi. Terlebih lagi Allah. Ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada kita melalui pergumulan atau kesulitan hidup, pasti dia melihat, pasti dia tidak akan tinggal diam. Dia menyediakan jalan keluar. Sehingga apa? Kita mampu menanggungnya, kita kuat menanggungnya, kita bisa menyelesaikan semua hal yang Tuhan percayakan itu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengerti keberadaan kita. Ia ingin kita bertumbuh, bukan hanya saat atau dalam saat-saat kita ini situasinya enak. Tetapi ada saatnya Tuhan mempercayakan keadaan sulit kepada kita. Supaya apa? Supaya kedewasaan iman kita itu bertambah kuat. Ya, dalam situasi apapun, Allah tetap Immanuel, ya. Allah tetap menyertai kita. Saat kita setia, saat kita ikhlas menjalani hidup kita ini dengan penuh optimis,
maka Ia pun terus memberi kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, khususnya dalam menghadapi hari-hari kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk perenungan pada pagi hari ini. Firman-Mu memperingatkan kepada kami, ketika Tuhan memperhadapkan kami keadaan sulit atau pencobaan atau pergumulan, firman-Mu meminta kepada kami untuk kami tetap setia dan ikhlas menanggungnya. Berserah penuh kepada Tuhan, sehingga jalan keluar itu Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami dan hidup kami ini boleh diberkati dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi hamba-Mu, demikian juga bagi setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman-Nya yang pagi hari ini bersama-sama kita boleh pelajari. Kiranya firman-Nya akan terus menolong kita agar supaya kita boleh semakin mengasihi Dia. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menanggung ujian, beban, dan juga pergumulan yang melampaui kekuatan anak-anaknya. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Janganlah takut akan hidup kita, bahkan hari-harimu, masa depanmu, karena kita tahu yang menjadi jaminan kita adalah Dia, Yesus Tuhan kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan pujikan Yesus Jaminan Mulia. Sebagai ucapan syukur kita pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik untuk Dia. Kita akan mengiringi dengan pujian, hujan yang berkat.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.